Halo solusioner, kita lanjut lagi di video masih terkait dengan web aplikasi YMS, Yard Management System dari Solusi Indonesia. Di video kali ini saya akan melanjutkan petunjuk penggunaannya, bagaimana kita melanjutkan ya, kalau sebelumnya sudah kita melakukan proses pemesanan kendaraan di menu ini, YMS, kemudian pesan. Nah, berikutnya kita akan melakukannya di menu kedatangan. Jadi setelah pesan, ceritanya kendaraan tersebut datang. Nah, menu ini nanti ditujukan untuk bagian security atau keamanan atau satpam. Jadi kalau memungkinkan bisa disediakan tab tablet minimal ya, atau PC di bagian security-nya, atau kalau enggak ya tetap seperti apa adanya, kemudian diserahkan waktu ke admin, nanti diupdate oleh bagian administrasi di gudang, itu juga bisa, atau logistik planner yang mengupdate. Nah, di sini muncul apa menunya sama seperti yang di bagian pesan. Ini di bagian pesan datanya ada. Nah, hanya bedanya adalah di sini mengedit ya. Jadi kalau misalkan kendaraannya sudah datang, tiba-tiba kendaraan datang nih dari ekspedisi cepat sekali nih misalkan ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa edit mana yang datang. Oke, kemudian diisikan plat nomornya. Ini plat nomornya ada di database. Kalau belum ada, bisa diketikkan misalkan L98 nih. Datang misalkan ini ya. Kemudian nama supirnya wajib diisi, karena sudah datang berarti kita sudah tahu nama supirnya siapa. Misalkan eh, Jono. Oke. Kemudian nama Gernat kalau ada boleh diisi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, kemudian kita okekan. Kita update. Nah, di sini kalau sudah update, maka statusnya akan berubah menjadi datang. Dia datangnya tanggal 11 jam 10.42. Kita lihat di sini, kita refresh juga, nah dia sudah datang. Kemudian warnanya sudah berubah menjadi kuning. Karena ini sudah bukan lagi menjadi bebannya bagian logistik planner untuk menanyakan, untuk berkoordinasi dengan ekspedisinya tadi, ya vendornya. Dia sudah datang, berarti sudah masuk di bagian gudang nanti. Nanti di gudang, kalau kita lihat di bagian proses gudang, nah di sini muncul merah, artinya dia harus segera mengerjakan ini. Kalau yang lain masih hijau, ini berarti belum datang. Nggak perlu diperhatikan dulu, bisa, atau sebagai bahan persiapan. Ya, next mau datang ini. Sudah tahu pemetaannya, load-nya bakal seperti apa. Nah, kemudian ada case seperti ini di beberapa tempat kami temui, itu proses kedatangan atau bongkar barang ya khususnya. Ini tidak bisa di planning, tidak ada informasi yang bisa didapat oleh bagian gudang, sehingga kendaraan tiba-tiba datang. Oleh karena itu, jika yang non planning tadi, kalau planning kan berarti ada pesannya di sini ya, ada data pesannya, sudah ada data pemesanan. Nah, kalau yang tiba-tiba mobil datang nih, teman-teman bisa lakukan dengan cara tambah langsung di sini. Ya, sama seperti waktu memesan, tapi bedanya di sini mesti sudah harus diisi. Ya, data-datanya sudah harus diisikan semua, termasuk nama supirnya, misalnya seperti ini. Nah, ini contohnya yang tanpa pemesanan. Ya, ini tanpa pemesanan, ini dengan pemesanan. Nah, nanti tetap di data pemesanan akan muncul ada data baru nih, seperti itu. Ya, tapi dia tidak melalui proses pemesanan. Langsung di proses kedatangan. Oke. Jadi pada intinya di proses kedatangan ini hanya akan mencatat data-data ya kedatangan. Nah, di sini kami mengunci untuk tidak bisa diedit ya datanya kalau sudah diisikan. Kalau ada kesalahan nanti mesti kontak ke bagian administrasi untuk
bantu dibereskan di lewat menu aktivitas ini. Ya, jadi kalau ada kesalahan nih bisa diedit di sini. Ini ranahnya bagian administrasi atau otoritas siapa yang diberikan otoritas untuk melakukan editing ya. Karena cukup riskan kalau semua nanti mengedit datanya. Oke. Nah, sampai di sini proses kedatangan barang kalau kita lihat di dashboard update-nya maka dia akan berpindah nih. Jadi setelah didatang, sini muncul angkanya yang di bagian menunggu proses. Ada satu untuk muat, satu untuk bongkar. Artinya ini sudah menjadi tanggung jawabnya bagian checker gudang ya. Jadi kuning, warna kuning ini untuk outstandingnya checker gudang. Mereka harus segera melakukan proses bongkar atau muat. Seperti itu cara kerjanya. Nah, ini belum ada. Di sini datanya sudah muncul nih yang sudah datang kendaraannya. Ada satu cold diesel ban double, ada satu wing box yang akan dikerjakan pada hari ini. Sampai saat ini setidaknya. Nah, kalau kita lihat lagi di laporannya, di aktivitas harian, ini jam datangnya sudah terisi ya. Ini tanpa pesan. Jadi tadi yang tanpa pemesanan, dia langsung datang. Karena belum mulai proses maka masih blank. Kemudian di bagian waktu proses juga, nah datanya dia sudah datang jam sekian, nah ada waktu tunggu karena belum dimulai prosesnya maka muncul datanya di waktu tunggu. Saat ini sampai dengan detik ini dia sudah menunggu sekitar 6 menit. Nah ini bisa menjadi service level nanti, penentuan service levelnya untuk bagian gudang. Oke, sampai di sini dulu solusioner videonya. Apakah cukup menarik? Semakin menarik ya. Kalau saya pribadi sebagai orang gudang ya, orang logistik, aplikasi ini sangat membantu saya dalam membantu saya dalam memonitor operasional. Oke, kita akan lanjut di next prosesnya di bagian checker habis ini ya. Proses bongkar muatnya seperti apa? Stay tune di video kami di Solusi Indonesia. Jangan lupa subscribe di channel Solusindo SBY. Terima kasih.